Hai, saya Josephina Telnoni, saya dari kelas 1C Administrasi Bisnis, dan hari ini saya akan mereview buku berjudul Pengantar Sosiologi Soekarno Sukanto, khususnya bab 4 yang berisikan kebudayaan dan masyarakat. Nah, yang pertama, kebudayaan. Dalam kehidupan sehari-hari, orang sering membicarakan tentang kebudayaan. Juga dalam kehidupan sehari-hari, orang tidak mungkin tidak berurusan dengan hasil-hasil kebudayaan. Kebudayaan sebenarnya secara khusus dipelajari oleh antropologi budaya. Akan tetapi, walaupun demikian, seseorang yang memperdalam perhatiannya terhadap sosiologi, sehingga memusatkan perhatiannya terhadap masyarakat, tak dapat menyampingkan kebudayaan dengan begitu saja. Karena di dalam kehidupan nyata keduanya tidak dapat dipisahkan dan selamanya merupakan dui tunggal. Dalam pengertian sehari-hari, istilah kebudayaan sering kali diartikan sama dengan kesenian, terutama seni suara dan seni tari. Akan tetapi, jika istilah kebudayaan diartikan menurut ilmu-ilmu sosial, kesenian merupakan salah satu bagian saja dari kebudayaan. Kata kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, budaya, yang merupakan bentuk jamak kata budi, yang berarti budi atau akal. Adapun istilah kultur yang merupakan istilah bahasa asing yang sama artinya dengan kebudayaan dari kata Latin color, artinya mengolah atau mengerjakan, yaitu mengolah tanah atau bertani. Dari asal arti tersebut, yaitu color, kemudian kultur, diartikan sebagai segala budaya dan kegiatan manusia untuk memperoleh dan mengubah alam. Seorang antropologi lain, yaitu E.B. Taylor, pernah mencoba untuk memberikan definisi mengenai kebudayaan sebagai berikut. Kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan lain-lain, kemampuan-kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Dengan demikian, kebudayaan mencakup semua yang didapatkan atau dipelajari oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Kebudayaan terdiri dari segala sesuatu yang dipelajari dari pola-pola perilaku yang normatif. Artinya, mencakup segala cara pola-pola berpikir, merasakan, dan bertindak. Solo Marjan dan Solo Sumardi merumuskan kebudayaan sebagai sebuah hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Karya masyarakat menghasilkan teknologi dan kebendaan atau kebudayaan jasmani yang diperlukan manusia untuk menguasai alam sekitarnya, dan kekuatan serta hasilnya dapat diabadikan untuk keperluan rakyat. Berikutnya adalah unsur-unsur kebudayaan. Kebudayaan setiap bangsa atau masyarakat terdiri dari unsur-unsur besar maupun unsur-unsur kecil yang merupakan bagian dari suatu kebulatan yang bersifat sebagai kesatuan. Misalnya, dalam kebudayaan Indonesia dapat dijumpai unsur-unsur besar seperti umpamanya majelis permusyawaratan rakyat. Di sampingnya ada unsur-unsur kecil seperti sisir, kancing, baju, peniti, dan lainnya. Beberapa sarjana telah mencoba untuk merumuskan unsur-unsur pokok kebudayaan tadi. Misalnya, Mel Village, Harscovy mengajukan 4 unsur pokok kebudayaan, yaitu yang pertama alat-alat teknologi, yang kedua sistem ekonomi, yang ketiga keluarga, yang keempat kekuasaan politik. Bronislaw Malinowski juga merupakan salah satu orang yang merumuskan beberapa unsur-unsur pokok kebudayaan, antara lain, yang pertama, sistem norma yang memungkinkan kerjasama antar setiap anggota masyarakat di dalam upaya menguasai alam sekelilingnya. Yang kedua, organisasi ekonomi. Yang ketiga, alat-alat dan lembaga atau petugas pendidikan. Perlu diingat bahwa keluarga merupakan lembaga yang pendidikan yang utama. Yang keempat adalah organisasi kekuatan. Masing-masing unsur tersebut beberapa macam unsur kebudayaan untuk kepentingan ilmiah dan analisisnya diklasifikasikan ke dalam unsur pokok atau besar kebudayaan lazim disebut kultur universal. Ada pula 7 unsur kebudayaan yang dianggap sebagai kultur universal, yaitu yang pertama, peralatan dan perlengkapan hidup manusia, pertanian, seperti contoh pertanian, peternakan, sistem produksi, sistem distribusi, dan sebagainya. Yang kedua, mata pencarian hidup dan sistem-sistem ekonomi. Yang ketiga, sistem kemasyarakatan, yaitu sistem kekerabatan, organisasi politik, sistem hukum, dan sistem perkawinan. Yang keempat adalah bahasa, lisan maupun tulisan. Yang kelima, kesenian, seni rupa, seni gerak, seni tari, dan sebagainya.
Yang ketujuh, fungsi kebudayaan bagi masyarakat. Yang berikutnya adalah fungsi kebudayaan bagi masyarakat. Kebudayaan memiliki fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat. Bermacam kekuatan yang harus dihadapi masyarakat dan anggota-anggotanya seperti kekuatan alam maupun kekuatan lainnya di dalam masyarakat itu sendiri. Kebudayaan mengatur agar manusia dapat mengerti bahwa bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikap jika mereka berhubungan dengan orang lain. Bagian berikutnya yaitu sifat hakikat kebudayaan. Walaupun setiap masyarakat mempunyai kebudayaan yang saling berbeda satu sama lain, setiap kebudayaan mempunyai sifat hakikat yang berlaku umum bagi semua kebudayaan dimanapun juga. Sifat hakikat kebudayaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kebudayaan terwujud dan tersalurkan lewat perilaku manusia. Yang kedua, kebudayaan telah ada terlebih dahulu sebelum lahirnya suatu generasi tertentu dan tidak akan mati dengan habisnya usia generasi yang bersangkutan. Yang ketiga, kebudayaan diperlakukan oleh manusia dan diwujudkan tingkah lakunya. Yang keempat, kebudayaan mencakup aturan-aturan yang berisikan kewajiban, tindakan-tindakan yang diterima dan ditolak, tindakan-tindakan yang dilarang dan yang diizinkan. Sifat hakikat kebudayaan adalah ciri setiap kebudayaan. Tetapi bila seseorang hendak memahami sifat hakikatnya yang esensial, terlebih dahulu harus memecahkan pertentangan-pertentangan yang ada di dalamnya. Yaitu, yang pertama, di dalam pengalaman manusia, kebudayaan bersifat universal. Akan tetapi, perwujudan kebudayaan mempunyai ciri-ciri khusus yang sesuai dengan lokasi maupun situasinya. Yang kedua, kebudayaan bersifat stabil, di samping dinamis dan setiap kebudayaan mengalami perubahan-perubahan yang kontinu. Yang ketiga, kebudayaan mengisi serta menentukan jalannya kehidupan manusia, walaupun hal itu jarang disadari oleh manusia sendiri. Bagian berikutnya adalah kepribadian dan kebudayaan. Kepribadian mewujudkan perilaku manusia. Perilaku manusia dapat dibedakan dengan kepribadiannya, karena kepribadian merupakan latar belakang perilaku yang ada di dalam diri seorang individu. Sebenarnya, kepribadian merupakan organisasi faktor-faktor biologis, psikologis, dan sosiologis yang mendasari perilaku individu. Kepribadian mencakup kebiasaan-kebiasaan sikap dan sifat lain yang khas dimiliki seseorang yang berkembang apabila orang tadi berhubungan dengan orang lain. Faktor-faktor biologis yang mempengaruhi kepribadian secara langsung, misalnya seorang yang mempunyai badan lemah secara fisik, dapat mempunyai sifat rendah diri yang besar. Pertama, kebudayaan khusus atas dasar faktor kedaerahan. Kedua, kepribadian yang saling berbeda antara individu-individu yang merupakan anggota suatu masyarakat tertentu dengan masing-masing tinggal di daerah yang tidak sama dengan kebudayaan-kebudayaan khusus yang tidak sama pula. Yang ketiga, cara hidup di kota dan di desa berbeda atau urban dan rural ways of life. Contohnya, anak kota terlihat lebih berani menonjolkan diri di antara teman-temannya dan sikapnya lebih terbuka. Sedangkan anak yang dibesarkan di desa lebih mempunyai sikap percaya pada diri sendiri dan lebih banyak mempunyai sikap menilai atau sense of value. Yang keempat, kebudayaan khusus kelas sosial. Di dalam setiap masyarakat akan dijumpai lapisan sosial, karena setiap masyarakat mempunyai sikap menghargai yang tertentu terhadap bidang-bidang kehidupan yang tertentu pula. Yang kelima, kebudayaan khusus atas dasar agama. Agama juga mempunyai pengaruh besar di dalam membentuk kepribadian seorang individu. Bahkan adanya berbagai mazhab di dalam satu agama pun melahirkan pula kepribadian yang berbeda-beda di kalangan umatnya. Yang keenam, kebudayaan berdasarkan profesi. Pekerjaan atau keahlian juga memberikan pengaruh besar pada kepribadian seseorang. Misalnya kepribadian seorang dokter berbeda dengan kepribadian seorang pengacara, dan itu semua berpengaruh pada suasana kekeluargaan dan cara-cara mereka bergaul. Dari beberapa pernyataan di atas dapat diambil kesimpulan betapa besarnya pengaruh kebudayaan terhadap pembentukan kepribadian. Berikutnya adalah F. Gerak kebudayaan. Gerak kebudayaan sebenarnya adalah gerak manusia yang hidup di dalam masyarakat yang menjadi wadah kebudayaan. Gerak manusia terjadi sebab dia mengadakan hubungan-hubungan dengan manusia lain. Artinya, karena menjadi hubungan antar kelompok manusia di dalam masyarakat. Alkulturasi terjadi bila suatu kelompok manusia dengan suatu kebudayaan yang tertentu dihadapkan pada unsur-unsur kebudayaan asing
yang berbeda sedemikian rupa sehingga unsur-unsur kebudayaan asing itu dengan lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri, tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan itu sendiri. Biasanya masyarakat hidup bertetangga dengan masyarakat-masyarakat lainnya dan antara mereka terjadi hubungan-hubungan, mungkin dalam lapangan perdagangan, pemerintahan, dan sebagainya. Beberapa masalah yang menyangkut proses alkulturasi adalah: yang pertama, unsur-unsur kebudayaan asing yang mudah diterima. Yang kedua, unsur-unsur kebudayaan asing manakah yang sulit diterima. Yang ketiga, individu-individu manakah yang cepat menerima unsur-unsur baru. Yang keempat, ketegangan-ketegangan apakah yang timbul sebagai akibat alkulturasi tersebut. Proses alkulturasi yang berjalan dengan baik dapat menghasilkan integrasi antara unsur-unsur kebudayaan asing dengan unsur-unsur kebudayaan sendiri. Unsur-unsur asing yang diterima tentunya terlebih dahulu mengalami proses pengolahan sehingga bentuknya tidak asli lagi sebagai semula. Misalnya, sistem pendidikan Indonesia untuk sebagian besar diambil dari unsur-unsur kebudayaan Barat, akan tetapi sudah disesuaikan serta diolah sedemikian rupa sehingga merupakan unsur-unsur kebudayaan sendiri. Namun tidak mustahil timbul keguncangan kebudayaan atau cultural shock sebagai akibat masalah-masalah yang dijumpai dalam proses alkulturasi. Keguncangan kebudayaan terjadi apabila warga masyarakat mengalami disorientasi dan frustasi, di mana muncul perbedaan yang tajam antara cita-cita dengan kenyataan yang disertai dengan terjadinya perpecahan-perpecahan di dalam masyarakat tertentu. Sekian, terima kasih.